Oke sobat, selamat datang di channel Rental Anime. Semoga sobat semuanya diberikan kesehatan selalu. Setelah menunggu beberapa dekade, akhirnya Manga One Punch Man chapter 171 atau chapter 221 telah rilis soft. Secara garis besar, alur cerita manga ini hampir sama dengan webcomic Manga One Punch Man chapter 95, yaitu menceritakan kedamaian setelah perang besar dengan asosiasi monster, dan Saitama mendapatkan kedua peliharaan terbarunya yaitu Rover dan Black Swan. Jika sobat penasaran untuk cerita manga versi One, silahkan cek di channel saya karena sudah saya buatkan playlistnya sob. Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika sobat semuanya tidak ingin terkena spoiler, silahkan langsung saja tutup video ini. Tanpa berlama-lama, check it out. Setelah pertarungan melawan asosiasi monster selesai, asosiasi pahlawan mengumumkan sebuah pengumuman yang sangat penting untuk para pahlawan yang berjasa dan para orang kaya. Untuk para pahlawan kelas A, ke atas, atau kelas S, mulai sekarang dapat tinggal secara gratis di markas pusat asosiasi pahlawan. Di samping fasilitas yang mewah dan gratis tersebut, tentu saja para asosiasi pahlawan juga merencanakan sesuatu, yaitu bertujuan membuka kos-kosan atau apartemen untuk memanfaatkan para orang kaya agar mau membayar sangat mahal demi melindungi keluarganya. Dan hal ini tentu saja sangat menguntungkan si Butang Saitama, dikarenakan apartemennya telah hancur akibat pertarungan melawan asosiasi monster sebelumnya dan dapat apartemen gratis. Suatu hari di balik langit yang berwarna biru yang cerah dan terlihat kedamaian di dalam markas asosiasi pahlawan, terlihat pada kamar nomor 104, tepatnya pada kamar Saitama. Ada 3 orang pahlawan kelas A yang ingin bertemu dan mengintimidasi Saitama karena Saitama merupakan orang baru yang tinggal di apartemen tersebut. Ketiga pahlawan kelas A tersebut bernama Forte peringkat 31, Butterfly DX peringkat 16, dan yang memakai topeng kodok yaitu Chen and Todd peringkat 36. Mereka bertiga mulai membunyikan bel kos-kosan Saitama dan mulai meneriaki Saitama secara brutal dan tidak sopan. Akan tetapi ternyata Saitama tidak sedang berada di dalam rumahnya, dan malah diperlihatkan seseorang yang keluar dari kos-kosan Saitama tersebut adalah pahlawan kelas S peringkat ke-7 yaitu Ging. Sontak hal tersebut membuat mereka semuanya ketakutan setengah mati dan langsung meminta maaf pada Ging. Lalu scan pun berpindah ke kota Z. Terlihat penampakan kehancuran kota Z yang telah hancur lebur menjadi tape akibat peperangan besar melawan asosiasi monster sebelumnya. Terlihat ada sebuah helikopter yang beroperasi dan membawa pahlawan kelas A bertujuan untuk membawa kembali Pigot, dikarenakan Pigot melarikan diri dari rumah sakit dan belum sembuh total. Di daratan kita telah diperlihatkan pahlawan kelas S yaitu Pigot yang belum sembuh total sedang mencari sesuatu di antara puing-puing bangunan tersebut. Aksi Pigot tersebut diperhatikan dari kejauhan oleh sisa monster 3 bencana naga yaitu Black Swan. Black Swan dengan sisa selnya yang sangat sedikit merasa dirinya terancam dan bersembunyi di antara pupuhan batu tersebut sambil berkata di dalam hatinya, apa yang sebenarnya Pigot lakukan di sini? Padahal pemusnahan organisasi monster dan Garou seharusnya sudah selesai, bukan? Apa yang Pigot cari? Setelah itu diperlihatkan Pigot semakin mendekati Black Swan dan membuat Black Swan ketakutan dan berharap dia tidak ditemukannya. Pada saat Pigot sudah berjarak beberapa meter dari Black Swan, tiba-tiba seseorang di dalam helikopter tersebut memanggil Pigot dan berkata, "Hei Pigot, kau masih butuh istirahat, kumohon kembalilah ke rumah sakit." Pigot mendengarkan perkataan pilot tersebut dan dengan cepat malah berlari menuju ke tempat persembunyian Black Swan. Tim penyelamat helikopter pun tidak tinggal diam. Mereka mendarat dan menurunkan seseorang pahlawan kelas A peringkat 35 yaitu bernama Air, atau jika diterjemahkan ke bahasa lokalan adalah udara. Pahlawan kelas A tersebut diperintahkan untuk menangkap Pigot atau membuat Pigot tidak sadar agar Pigot dapat dibawa kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Pahlawan kelas A tersebut sangatlah sombong dan meremehkan pahlawan kelas S. Air berkata sambil berkuar-kuar, pilar pelindungan apanya? Kudengar mereka dikalahkan oleh pemburu pahlawan Garou. Mereka bangga dengan posisinya sekarang dan meremehkan latihan mereka. Martabat kelas S telah jatuh semuanya. Diperlihatkan Black Swan yang sudah terdesak dan bersembunyi di balik bebatuan secara tidak sadar telah terselamatkan. Dikarenakan pahlawan kelas A tersebut menghampiri Pigot dan malah menantangnya untuk bertarung melawannya, Air pahlawan kelas A berkata jika Pigot kalah berduel dengan dirinya, maka artinya Pigot bukanlah salah satu orang terkuat lagi. Air tetap mendesak Pigot untuk berkomentar. Air memberikan pilihan kepada Pigot, apakah Pigot menuruti perkataannya dan kembali ke rumah sakit, ataukah Pigot akan melawan Air untuk mendapatkan kebebasannya kembali. Black Swan yang mendengarkan percakapan mereka berdua ketar-ketir karena nyawanya sangat terancam. Black Swan berkata di dalam hatinya, aku tidak tahu apa tujuan Pigot datang ke sini. Akan tetapi sebaiknya Black Swan tetap bersembunyi sampai dia pergi. Di samping itu, pilot helikopter tersebut melihat permusuhan pahlawan kelas A dan kelas S tersebut berkata di dalam hatinya, sialan, kenapa ini selalu terjadi? Aku benar-benar harus mencari pekerjaan yang baru saja.
Di saat mereka sedang saling mengoceh, tiba-tiba air kelas A tersebut mendeteksi ada sebuah monster muncul di tempatnya. Dan tidak lain monster tersebut adalah sisa Evil Natural Water yang menyerang lawannya dengan respon emosi bertarung seseorang. Air langsung menyerang monster tersebut dengan bumerangnya, tetapi secara mengejutkan, bumerangnya tersebut telah ditembus oleh senapan air bertekanan tinggi Evil Natural Water dan langsung menembus lehernya juga. Dan dengan seketika membuat pahlawan kelas A air tidak sadarkan diri. Pigot tidak membuang kesempatannya dan langsung dengan cepat memakan monster Evil Natural Water tersebut. Diperlihatkan monster Evil Natural Water, walau sudah berada di dalam perut Pigot, masih melakukan perlawanan dan telah membuat Pigot terluka parah. Pilot helikopter tersebut menyaksikan adegan tersebut dan bertanya kepada Pigot, "Hei Pigot, apakah kau baik-baik saja?" Pigot menjawab bahwa Pigot tidak apa-apa dan malah sudah mencernanya. Pigot mengatakan dia sadar mungkin dia belum mengalahkan monster Evil Natural Water tersebut. Jadi Pigot mau memastikannya lagi. Pigot beranggapan ini adalah tanggung jawabnya sebagai seorang pahlawan perlindungan masyarakat. Pigot menatap tajam ke arah air dan mengatakan, yang paling penting orang itu, sepertinya dia lebih butuh rumah sakit dan cepatlah. Dikarenakan Pigot terlalu besar, helikopternya tidak bisa membawa Pigot. Pigot memutuskan akan kembali sendiri setelah mampir dari sebuah kedai ramen. Pigot memberikan nasihat kepada pilot helikopter dan mungkin ada anggota organisasi monster yang masih hidup. Mereka harus segera menyisir tempat tersebut, kata Pigot sambil berjalan meninggalkan mereka berdua. Dengan kepergian Pigot, dengan otomatis membuat Black Sperm terselamatkan. Di bawah terik matahari yang panas, Black Sperm berjalan tidak tahu arah tujuannya. Black Sperm berkata di dalam hatinya, "Tak kusangka organisasi monster bisa musnah. Tapi aku tidak tahu harus kemana, sialan aku kehabisan sel. Aku harus mencari protein segera untuk membuat nyawa tambahan. Jika tidak, maka anak anjing saja dapat membunuhku. Mungkin Black Sperm harus segera memakan serangga." Di saat Black Sperm berjalan dengan pikiran yang kosong, tiba-tiba terlihat Genos dan si botak Saitama muncul dari balik reruntuhan. Black Sperm ketakutan dan segera bersembunyi berharap tidak ditemukan oleh Saitama. Black Sperm sambil mengeluarkan keringat dingin berkata di dalam hatinya, "Gawat, orang yang mengalahkan kebangkitan Garou, dia ada di sini. Dialah orang yang paling ingin kuhindari. Sialan." Di saat Black Sperm tidak berkutik, tiba-tiba Genos mendeteksi ada sesuatu yang menghampiri mereka berdua. Terlihat sesuatu tersebut ternyata adalah anjing rover yang mengecil muncul menggonggong dan mendekati Saitama. Genos yang menyaksikan hal tersebut telah mendeteksi bahwa anjing tersebut tidak normal dan seperti monster. Black Sperm melihat aksi rover tersebut terkejut dan langsung melarikan diri sambil meminta maaf kepada rover bahwa dia tidak dapat membantunya saat ini. Tetapi ternyata Black Sperm tidak merasakan pertempuran. Dia pun berhenti dan berbalik arah melihat rover kembali. Dengan sangat mengejutkan, ternyata rover baik-baik saja dan malah dianggap Saitama sebagai anjing liar yang kehilangan rumahnya juga. Genos berbicara kepada Saitama mengatakan bahwa sebaiknya Saitama berhati-hati akan anjing tersebut. Black Sperm sambil kebingungan berkata di dalam hatinya, si botak itu dia tidak setuju dengan pahlawan lain soal pembunuhan Garou. Mungkin dia mempunyai sumpah untuk tidak membunuh. Apa dia tipe orang yang tidak membunuh orang meskipun mereka monster atau iblis? Saat aku melihatnya, aku sedikit merasa dia seperti orang yang suci. Kupikir aku akan mulai kembali dari awal untuk hidup. Meski mereka mencari sisa organisasi monster, tak ada tempat yang lebih aman selain rumah orang yang terkuat. Tapi mungkin ini adalah kesempatanku yang terakhir. Aku harus berani mengambil resiko. Di akhir scan terlihat Black Sperm yang sudah pasrah menghampiri si botak Saitama dan Genos. Black Sperm menyamar sebagai seekor peliharaan. Saitama melihat ada penampakan sebuah makhluk yang aneh di depannya. Dan tiba-tiba, scene pun telah berakhir sob. Oke sob, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai review manga One Punch Man versi Murata CC chapter 171 atau 221. Untuk kelanjutannya akan saya buatkan reviewnya di video selanjutnya saja. Jika para sobat penasaran dan ingin berlangganan dengan channel saya, silahkan teman-teman subscribe dan aktifkan lonceng kalian agar mengetahui update terbaru dari saya. Sekian dulu dari saya, Mimi Rental Anime. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. See you next time dan bye.